Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Julia Gina Boru Surbati dengan NIM 421331150. Perkenalkan, nama saya Fiha Mawadah dengan nomor NIM 4213311047. Halo, perkenalkan nama saya Sutiara Citra Novrianti dengan NIM 42111111029. Pertumbuhan adalah perubahan secara fisiologis sebagai hasil dari proses pematangan fungsi-fungsi fisik yang berlangsung secara normal pada anak yang sehat dalam perjalanan waktu tertentu. Berarti pertumbuhan juga dapat diartikan sebagai proses transmisi dari konstitusi fisik atau keadaan tubuh atau keadaan jasmania yang herediter dalam bentuk proses aktif secara berkesinambungan. Fisik itu suatu sistem organ yang kompleks dan sangat mengagumkan. Semua organ itu terbentuk pada periode perinatal atau dalam kandungan. Berkaitan dengan perkembangan fisik ini, Kuhlen dan Thomson mengemukakan bahwa perkembangan fisik individu meliputi 4 aspek, yaitu yang pertama, sistem syaraf sangat mempengaruhi perkembangan kecerdasan dan emosi. Yang kedua, otot-otot yang mempengaruhi perkembangan kekuatan dan kemampuan motorik. Yang ketiga, kelenjar endokrin yang menyebabkan munculnya pola-pola tingkah laku baru seperti pada usia remaja, perkembangan perasaan senang dan aktif dalam suatu kegiatan yang sebagian anggotanya terdiri atas lawan jenis. Dan yang keempat, struktur fisik atau tubuh yang meliputi tinggi, berat, dan proporsi. Selanjutnya, pertumbuhan meliputi perubahan progresif yang bersifat internal maupun eksternal. Perubahan internal antara lain meliputi perubahan ukuran alat pencernaan makanan, bertambah besar dan berat jantung dan paru-paru, serta bertambah sempurnanya sistem kelenjar endokrin atau kelamin dan berbagai jaringan tubuh. Adapun perubahan eksternal meliputi bertambahnya tinggi badan, bertambahnya lingkar tubuh, perbandingan ukuran panjang dan lebar tubuh, ukuran besarnya organ seks, dan muncul tanda-tanda kelamin sekunder. Jadi, contoh perubahan-perubahan fisik pada remaja putri itu seperti pertumbuhan payudara, menstruasi atau haid, tumbuh bulu ketiak, pertumbuhan tulang-tulang atau badan menjadi tinggi, dan anggota-anggota badan menjadi panjang. Selanjutnya, faktor yang mempengaruhi pertumbuhan peserta didik ada 2. Yang pertama, faktor nature atau alamiah, dan yang kedua ada faktor nurture atau didikan. Menurut Edward L. Thorndike pada tahun 1903 yang menyatakan bahwa dalam pertumbuhan dan perkembangan manusia, faktor yang menentukan adalah hereditas atau keturunan. Jadi, lebih ditekankan pada faktor alamiah atau nature, yaitu gen dan karakteristik dasar yang ada sejak lahir. Dan menurut John B. Watson pada tahun 1925, ia menyatakan bahwa pengalaman mampu menuliskan segala pesan pada lembaran putih bersih sifat dasar manusia. Jadi, faktor didikan atau pola asuh, nurture, menekankan pada empiricist atau menitik beratkan pada proses belajar dan pengalaman. Psikolog sekarang ini memahami bahwa pembawaan hasil keturunan atau nature dan lingkungan atau nurture selalu berinteraksi dan menghasilkan bukan hanya sifat-sifat psikologis, namun juga sebagian besar ciri-ciri fisik. Jadi interaksi tersebut bekerja dalam 2 arah. Nah, yang pertama yaitu gen mempunyai dampak pada pengalaman kita, dan yang kedua ialah pengalaman mempengaruhi gen. Nah, penyebab perubahan pada masa remaja itu disebabkan oleh aktifnya kelenjar dalam sistem endokrin.
Kelenjar pituitari yang terletak di dasar otak mengeluarkan dua macam hormon, yakni hormon pertumbuhan yang menyebabkan terjadinya perubahan ukuran tubuh dan hormon gonadotropik yang merangsang gonad agar mulai aktif bekerja. Seluruh proses ini dikendalikan oleh perubahan yang terjadi dalam kelenjar endokrin yang diaktifkan oleh rangsangan yang dilakukan oleh kelenjar hipotalamus untuk merangsang pertumbuhan. Dan ada dua jenis hormon utama nih yang penting dalam perkembangan pubertas, yaitu hormon androgen dan hormon estrogen. Androgen adalah jenis utama hormon seks laki-laki dan estrogen adalah jenis hormon utama seks perempuan. Nah, kemudian kita harus menjaga kesehatan nih yang merupakan usaha dalam membantu pertumbuhan fisik. Kita nantinya sebagai seorang pendidik harus menyadari bahwa pertumbuhan fisik anak baik dalam keadaan positif maupun negatif sangat berpengaruh terhadap perilaku anak. Bukan hanya menjaga kesehatan saja, tetapi juga memberi makanan yang baik, sarana dan prasarana, waktu istirahat, program olahraga yang berorientasi pertumbuhan fisik dapat membantu proses pertumbuhannya. Oleh karena itu, bantuan para pendidik sangat dibutuhkan agar pertumbuhan fisik anak berjalan secara optimal dan memiliki keseimbangan dengan kematangan psikisnya.